Shalom, selamat pagi. Mari kita Iya. memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehariku jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau tetap mengangkatku saat ku tak
Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus. Ikut berduka cita atas pulang ke rumah Bapak di surga CC Bu Foni ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi damai sejahtera dan sukacita, penghiburan dari Roh Kudus. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Pak Martin, Bu Febi, Indah Rima, Pak Anton, Bu Lasma, good morning. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Cece Emi, good morning. Bu Ruth Sugiyarti dan Saiman, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Kita akan membaca Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Yesaya 41 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Amin. Apakah Allah itu pernah berduka? Allah itu berduka karena apa? Sebuah foto yang menggambarkan seorang ayah yang duduk di antara puing-puing reruntuhan bangunan karena gempa bumi yang menghancurkan Turki pada bulan Februari 2023. Sang ayah itu duduk sambil memegang tangan yang menjulur dari dalam reruntuhan, yaitu tangan putrinya. Kita melihat tepi kasur tempat sang putri tadinya tidur, dan kita melihat jari-jari tak bernyawa yang sekarang dipegang sang ayah. Wajahnya yang suram menandakan dukanya yang sangat amat mendalam. Tentu ini foto yang mengusik hati ya. Siapapun yang melihatnya akan merasa berduka ya. Dari wajah sang ayah yang penuh kesedihan itu, kita akan melihat cerminan dari Bapak Surgawi kita sendiri ya.
Kitab Kejadian menyatakan bahwa Allah berduka atas kerusakan ciptaannya. Akibat apa? Akibat dosa. Hal itu memilukan hati. Kita baca Yesaya 6 ayat 6. Yesaya 6 ayat 6. Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Yesaya 6 ayat 6. Ya, Yesaya 6 ayat 6. Betul ya. Salah. Hal itu memilukan hatinya. Mungkin ini maksudnya Yesaya 41 ayat 6 ya. Iya. Nabi Yesaya saat berbicara tentang Mesias yang akan datang di kemudian hari berkata, ia seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesaya 53 ayat 3. Ya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Allah berduka bagi kita dan bersama kita. Dia duduk di tepi puing-puing kehidupan kita sambil berusaha meraih kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Apapun kehancuran yang sedang Anda hadapi sekarang ya, keadaan yang tragis, keadaan yang susah, ditinggalkan orang yang terkasih pergi, atau mungkin akibat dari dosa Anda sendiri, maka ketahuilah bahwa Allah itu turut berduka bersama Anda. Apapun gempa yang telah mengguncang hidup Anda, lihat bahwa tangan Allah sedang menggapai tangan Anda untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan, untuk mengangkat Anda dari puing-puing kehancuran. Apapun kesedihan Anda saat ini, dengarkanlah Allah Maha Kasih yang berkata kepada Anda, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Amin. Guncangan hebat apa yang Anda alami dalam hidup, atau yang pernah Anda alami dalam hidup, baik saat ini maupun di masa lalu? Pasti ada ya. Tiap-tiap kehidupan pasti tergoncang. Ketika orang tua meninggal, ketika pasangan meninggal, ketika anak meninggal, pasti itu sesuatu yang dikatakan goncangan. Perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, perusahaan yang tiba-tiba ditipu rekan sejawat dan harus berbagi aset dan tiba-tiba menjadi bangkrut, itu tentu gempa dalam ekonomi. Nah, kita renungkan apa artinya Allah sedang berduka bersama Anda. Jadi Allah itu memperhatikan setiap kesulitan hidup kita. Amin. Amin. Allah memperhatikan setiap pergumulan kita. Jadi tidak usah takut, tetapi gapailah tangan Allah yang siap memegang tanganmu. Dengan tangan Allah, dengan
tangan kanan Allah yang menyelamatkanmu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih dari saudara firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di saat aku dalam ketakutan, saat aku dalam suasana yang gak baik, saat aku butuh Engkau Tuhan Yesus, dan Kau katakan jangan takut, akulah yang menolong Engkau. Memang benar Tuhan, hanya Engkau lah yang dapat menolong kami di saat kami dalam kesedihan, kesusahan, maupun dalam segala masalah yang pelik yang sedang kita hadapi. Hanya Engkau lah yang dapat menolong kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong seperti Engkau menolong kita. Karena itu kami mengangkat dua tangan kami untuk kami berseru pada Engkau, tolonglah kami. Dan situlah Engkau turun tangan untuk menolong kami tepat pada waktunya, sehingga melegakan kami dan kami mempunyai semangat untuk bangkit kembali bersama Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ketika kami jatuh dalam dosa, maka Engkau berduka. Engkau ingin kami bertobat. Tuhan, tolong kami meninggalkan segala dosa, segala hal-hal kedagingan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus Sang Pembimbing itu dapat membimbing kami dengan leluasa. Kami berserah kepada Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Selamat pagi Bu Lili, semuanya selamat pagi. Kita bertemu besok ya. God bless you all. Thank you. Haleluya.